A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Inner Heart Talk episode 11. Wah, ini selalu ditunggu-tunggu nih ya, ngobrol-ngobrol sama Mas Sony itu hal-hal yang memang gimana ya, pasti banyak sesuatu nih dari beberapa episode yang sudah ada. Mudah-mudahan selalu senantiasa membawa kita kepada pemikiran yang lebih luas, dan yang paling penting adalah membuka hati kita dan lebih memiliki kesadaran yang lebih baik lagi. Nggak sabar juga nih kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Sony hari ini. Oke, Mas boleh di-unmute? Halo, Apa kabar Mas Sony? baik. Baik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hampir 1.000 subscriber nih, Mas. Iya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baru berapa 2 bulan ya? Ya, baru 2 bulan bener, Mas ya. 2 bulan. Tapi, wah, 2 bulan itu time limit waktunya, tapi isinya kayak udah bertahun-tahun, Mas. Iya, ya. Isinya emang luar biasa, dan terima kasih Mas Sony sudah kita mau diskusi-diskusi gini, dan ya seru lah gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi satu channel yang membuat kesadaran gitu ya Mas ya, membuat kita menjadi lebih menyadari tentang arti dari kehidupan gitulah kira-kira. Ya. Oke. Nah, Mas kan gini ya, aku tuh selalu terngiang-ngiang kalimat Nabi Muhammad bahwa carilah ilmu sampai liang lahat gitu misalkan. Dan hidup Iya, itu adalah mencari ilmu gitu. Nah, iya. yang menarik adalah seberapa penting sih ilmu dalam hidup kita, dengan tujuan kita kan mau kembali kepada Allah gitu, ilaihi Ya. rojiun gitu. Nah, ilmu apa sih sebenarnya yang sangat pas dan cocok untuk membawa kita ke ilaihi rojiun? Kira-kira gimana Mas Sony? Ya, terima kasih. Kita bahas dulu ya beberapa hal tentang ilmu itu ya. Oke. Ya, hidup ini kan kayak tadi Kang Abu bilang, hidup ini kan pembelajaran ya. Semua yang kita alami dalam hidup ini adalah sarana pembelajaran. Jadi kalau kita saya sering menyebutnya misalnya hidup ini school of life. Jadi hidup itu adalah sarana pembelajaran. Dan kita harus sadar bahwa belajar itu bukan waktu di sekolah aja, tetapi kalau tadi Kang Abu bilang itu perkataan Nabi Muhammad yang katanya utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu. Jadi menuntut Ya. ilmu itu dari Gua dari buayan atau buayan. dari Ya. lahir sampai dengan liang lahat gitu kan. Yes. Hidup itu kenapa sih harus belajar? Karena itu tadi, hidup ini adalah sarana sebenarnya untuk yang Tuhan berikan, Allah berikan untuk mengubah sikap kita kepada sama, mengubah kita kepada Allah gitu ya, sehingga di setiap waktunya kita perlu mengambil pelajaran-pelajaran yang akan bermanfaat bagi proses mengubah sikap kita kepada sesama dan sikap kita kepada Allah gitu. Nah, pertanyaannya tujuannya dalam pembelajaran atau ilmu itu apa gitu kan? Kan ada orang yang mencari ilmu supaya dia lebih pintar ya kan, Yes. atau lebih tahu gitu, atau misalnya ilmu itu dipakai nanti untuk bekerja, untuk menjadi orang sukses gitu kan. Nah itu kan menurut kita semua ya kan. Tapi coba kita lihat hakikatnya bagaimana menurut Allah gitu. Oke. Jadi mungkin kita tuh harus sadar ya bahwa kita tuh manusia yang sebenarnya merasa mengetahui banyak hal, tetapi sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kalau dibandingkan dengan ilmu Allah yang ada tuh nggak ada apa-apanya lah gitu. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui gitu. Oke. Nah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, ya segala sesuatu yang tidak kita ketahui itu disebut sebagai goib. Goib. Oke. Jadi Goib. goib. Jadi goib itu sering disebut hal-hal yang tidak kelihatan mata atau tahayul misalnya kan. Padahal goib itu adalah sesuatu yang kita belum tahu gitu. Oke. Misalnya besok akan kejadian apa? Nah, karena besok belum terjadi, maka besok itu disebut sebagai goib. Gitu. Oke. Nah, lalu di masa lalu juga banyak hal-hal yang goib yang kita udah nggak melihat, ngalamin, tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita tuh dikasih tahu di kitab suci bahwa perlu kita tuh percaya
terhadap hal-hal yang kita belum tahu gitu, atau percaya kepada hal-hal yang goib itu gitu kan. Hmm. Nah, jadi karena banyak hal kita nggak tahu, pertama banyak hal yang kita udah merasa tahu sebenarnya kita nggak tahu apa-apa, itu semua goib. Nah, kalau kita kemudian harus tahu dulu baru percaya, wah itu butuh proses yang panjang dan kita nggak mungkin pernah sampai ke Hmm. sana. Sehingga kita tuh ya udah deh nggak perlu tahu, tapi percaya dulu gitu. Nah, nanti kalau percaya dulu, nanti itu hal-hal yang goib itu bisa di bahasa Inggrisnya di reveal, dibuka gitu oleh Oke. Allah melalui kasih sayangnya gitu. Oke, Nah, oke, oke. Jadi ada kalanya kita percaya dulu baru tahu, ada kalanya kita tahu dulu baru percaya. Mungkin itu proses dinamis kali ya, Mas ya? proses yang dinamis betul. Tapi Mhm. berapa sih yang kita tahu, berapa yang kita dari perjalanan hidup ini, Hmm. berapa banyak sih yang udah kita tahu? Itu sangat kecil, sedikit sekali. Jadi Iya, sebagian betul. besar tuh goib, Iya, 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 goib iya, iya, iya. sebenarnya. Jadi karena goib dan kita kita harusnya percaya aja sama Allah gitu, Hmm. bahwa tanpa perlu tahu banyak hal yang seperti itu ya, Hmm. untuk bisa kemudian menjalani apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan, lalu suatu saat nanti apa yang menurut Allah perlu kita ketahui akan dikasih tahu gitu, diberitahu gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Menarik Mm-mm. nih, Ini menarik nih. namanya beriman atau percaya kan, ya Oke. kan, beriman atau percaya. Kan kalau Al-Quran sendiri dibuka dengan di Al-Baqarah kan, Hmm. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi harus percaya. Terus coba dibuka tuh apa Al-Baqarah, Kang Abu boleh dibuka surat Boleh. 2 1 sampai 3. Oke, surat 2 1 sampai 3. Ya. Oke. Alif Lam Mim. Mm-mm. Terus ini zalikal kitabul la raiba fihi hudalil Mm. muttaqin gitu ya. Ya, Kitab betul. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi Ya. mereka yang bertakwa. Nah, gitu. Oke, tiganya yaitu mereka yang beriman beriman kepada yang goib, yang Goib. mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oke. Mm-mm. Jadi artinya beriman kepada goib tuh beriman percaya kepada hal-hal yang belum diketahui, masih goib buat dia gitu. Hmm. Nah, beriman atau percaya kepada yang goib ini adalah awal sebuah perjalanan. Makanya kita harus percaya jadi kepada apa yang Tuhan berikan, meskipun kita nggak tahu ilmunya gitu, kira-kira begitu. Ya. Oke, oke, oke. Nah, eh, misalnya di surat Al-Baqarah 177 dibilang bahwa boleh dibuka tuh Al-Baqarah 177. Oke. 177-nya ya. Ya. Oke. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Ya. kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, Ya. musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, Ya. mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita tuh diperintahkan untuk percaya dulu lah sama Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, Hmm, nabi-nabi ini, meskipun awalnya kita belum tahu gitu. Jadi iman itu awal sebuah perjalanan gitu. oke, oke. Sebelum kita tahu apapun, kita harus beriman dulu, percaya. Hmm, hmm, Meskipun apa yang kita percaya itu belum kita ketahui, belum masih goib gitu. hmm, hmm, Tapi hmm. kalau awalnya aja udah nggak percaya, udah ragu-ragu, sudah banyak Skeptis. bertanya, ya skeptis, itu banyak bertanya. Jadi sering kali kita, ya saya dulu juga begitu ya, Hmm, bukan hmm, orang lainnya saya aja. Saya hmm. pengen tahu dulu, kalau otak saya udah bilang, ya baru saya percaya. Padahal banyak yang otak saya belum tahu dan otak saya tuh terbatas banget gitu. Jadi beriman atau percaya itu awal sebuah perjalanan spiritual gitu. Ya. Oke, oke. Dan apa namanya kita perlu tahu bahwa eh,
banyak dari ilmu Tuhan itu kita nggak akan pernah dapat jawaban ilmunya. Jadi pada akhirnya kita ada yang kita ketahui. Jadi beberapa hal kita ketahui, otak kita bisa tahu, hati kita bisa sadar, tapi banyak hal juga kita jalani tapi kita nggak tahu, kita nggak sadar, tapi tahu-tahu nyampe gitu. Nah, jadi hal-hal di atas, meskipun hal-hal misalnya apa kita belum tahu, yang goib segala macam, kunci pertama tuh harus beriman, harus percaya. Dan beriman ini bukan di otak, tetapi adalah di hati gitu kan. Jadi harus sampai ke hati. Nah, jadi kunci penting dalam perjalanan spiritual itu dalam kaitannya dengan ilmu dan hikmah itu pertama kali harus percaya kepada hal-hal yang belum kita ketahui atau hal-hal yang goib. Nah, misalnya banyak hal itu tentang kesadaran-kesadaran itu belum ada di otak kita, belum ada di hati kita, belum pernah kita lihat, mata kita belum pernah lihat, telinga kita belum pernah dengar, hati kita belum pernah rasa. Tapi kita hendak diberikan sama Tuhan itu. Nah, pertama kali harus ada rasa percaya dulu. Kepercayaan kepada Tuhan bahwa inilah kebenaran yang hendak diberikan tanpa kita tahu ilmunya gitu. Makanya juga mungkin seringkali ada sesuatu yang udah dipercayai baru ketahuan tuh teori knowledge-nya, terus science-nya gitu. Mungkin itu juga terkait kali ya Mas ya. Jadi orang percaya dulu, creating dulu, entah pokoknya percaya aja. Nah, somehow itu nanti si teori-teori yang mendukungnya tuh kadang-kadang datang belakangan gitu. Dan ini mungkin terjadi seperti itu kali ya Mas. Iya betul. Jadi kalau kita membaca Al-Quran secara hakikat lah ya, sebelum-sebelumnya kita udah bahas ya, itu kita baca dulu, lalu kadang-kadang ilmunya datangnya belakangan, penjelasannya datangnya belakangan, akhirnya kita mengalaminya pun belakangan. Jadi hanya butuh waktu dan proses ya. Tapi kita harus percaya dulu, sampai dulu, sadarannya turun dulu, meresap dulu gitu. Oke, saya percaya, lalu kemudian datang pembenarannya belakangan. Jadi itu di surat 38 ayat 88. Iya. Oh, itu maksudnya ya 3888 tuh. Oh, iya. Oke. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Yes, benar Mas. Ya itu. Jadi kebenaran Al-Quran itu akan diketahui butuh proses. Kebenaran dari Tuhan itu butuh proses. Nah, proses pertama, awal pertama dari sebuah perjalanan spiritual adalah sikap beriman atau percaya. Oke. Jadi cirinya gini, karena tadi kita belum tahu, itu masih goib. Berarti itu suatu hal yang belum ada rekamannya di otak apalagi, mungkin di hati. Dan cirinya harus hati dan otaknya harus dibuka. Jadi kuncinya itu adalah yang pertama itu open mind and open heart. Nah, karena kita ingin menerima sesuatu informasi atau kesadaran yang baru, gimana caranya kita nerima kalau hati kita nggak selalu terbuka, open heart, kalau pikiran kita nggak selalu terbuka atau open mind gitu. Kalau kita udah punya satu konsep yang kita pegang erat, padahal sebenarnya itu bukan kebenaran yang sejati, kita tertutup karena sebuah konsep atau mungkin kita udah ikut satu kelompok tertentu atau apa gitu ya, maka informasi-informasi baru yang dari Tuhan langsung ini itu tidak bisa kita dapatkan kalau hati dan pikiran kita tertutup gitu. Atau bisa bilang kayak fanatik gitu, itu tuh nggak bisa. Jadi justru malah blocking gitu ya? Blocking, betul. Iya. Nah, karena nih mind and heart, pikiran dan hati itu kan saluran-saluran, kamar-kamar untuk menerima informasi atau kesadaran. Gimana mau dapat sesuatu atas hal-hal yang belum kita ketahui atau goib itu kalau kamar-kamar hati dan pikirannya udah dikunci untuk informasi baru atau udah penuh dengan segala macam konsep atau sudah tertutup gitu kan. Jadi kunci pertama tuh kalau ingin mendapatkan kebenaran, pertama adalah percaya dulu kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan kepercayaan itu, maka Allah akan berikan kesadaran-kesadaran. Nah, hati dan pikirannya harus dibuka gitu. Iya. Nah, jadi Allah itu kan hendak mengungkap
hal-hal yang goib-goib itu kepada kita untuk kita ketahui Hmm, hmm, dengan menganugerahkan namanya petunjuk, hmm. menganugerahkan namanya ilmu, menganugerahkan namanya jalan, ya kan? Nah, dengan petunjuk, ilmu dan jalan ini sebenarnya ini semua akan diberikan tergantung tingkat kepasrahannya. Karena sebenarnya ketika ini ilmu dari Allah, petunjuk dari Allah, jalan dari Allah ini sebenarnya sudah diberikan, Hmm. sudah tersedia, sudah berkelimpahan tersedia gitu. Tetapi kadang-kadang kita kurang percaya atau kita kurang terbuka hatinya atau pikirannya sehingga tidak bisa dianugerahkan dan akhirnya Allah menunggu aja gitu. Hmm. Kayak gitu. Nah, jadi ilmu Allah itu diberikan bukan kepada orang yang IQ-nya tinggi atau pintar secara otak gitu. Kognitif gitu Tapi ya, bukan di ya kognitifnya ya. bukan. Tapi ilmu Allah itu diberikan kepada orang yang bersedia untuk menerimanya dengan cara tadi beriman, lalu dia membuka hati, membuka pikiran gitu. Karena ilmu Allah tidak diturunkan dengan cara manusia, ya kan? Hmm. Tapi diturunkan Yes. dengan cara Allah. Kan Hmm. sebelumnya udah Hmm. kita bahas tuh. Betul, betul, betul. Sebelumnya episodenya judulnya dipermudah oleh dipermudah oleh Allah, dipersulit oleh Dipersus. kita, ya Iya. kan? Bahwa Allah tuh memberikan ilmu dengan cara yang mudah. Iya, 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 iya. Oh, boleh diulang satu ayat itu surat berapa ya? 4 ayat 166. Oke, 4166 ya. Oke. Surat 4 ayat 166. 166 ya. Oke, wait. Kita buka dulu. Iya sih. Ya. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan Ilmunya. malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Ya. Ini ada kata-kata penting, Allah menurunkan dengan ilmunya. Tapi cukup Allah aja yang mengakui. Jadi kita jangan perlu pengakuan dari orang lain kalau kita tuh Nah ini lagi musim nih pinter. mas. Hah? Ini Oh, lagi pengakuan. musim. Kalau nggak ya, Pengakuannya. Oke, oke, oke. kalau nggak dipanggil apa marah gitu kan. Itu pengakuan lah. Gitu. Iya, iya, oke. Nah, jadi kita perlu tahu ini perlu ilmu Allah tuh diturunkan dan ketika Allah menurunkan ilmunya itu turunnya pertama kali yaitu ke hati gitu, bukan ke otak dulu. Makanya kalau di surat udah pernah kita baca beberapa kali itu 29 ayat 49 Iya, iya. Allah memberi petunjuk ilmu tuh kepada orang yang diberi ilmu yaitu ke dalam dadanya, ke dalam kesadarannya, ke dalam Sudur, sudurnya, ke sudur. Iya. dalam hatinya gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi kadang-kadang orang berpikir kalau orang itu mau dapat ilmu Allah tuh, misalnya dia melakukan riset, sebenarnya dia nggak sadar bahwa ketika riset tuh hati dan pikirannya sedang dibimbing oleh Allah dan diberi inspirasi, bukan bukan pemikirannya sendiri gitu, gitu kira-kira. Oke. Oke, jadi kalau tadi kita bicara tentang apa namanya yang tidak perlu mengakui ya bahwa ya ilmu Allah itu ya hanya Allah sendiri yang tahu sebetulnya gitu ya Mas ya kira-kira. Ya betul, Allah sendiri yang tahu Hmm. bagaimana cara menurunkannya. Lalu bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu langsung dari Allah itu tidak memerlukan pengakuan dari orang lain sebenarnya gitu. Nah, jadi itulah cara Allah menurunkan ilmunya karena Allah itu menurunkan ilmu kan ke hati. Ketika orang itu hatinya itu terbuka, pikirannya terbuka, lalu dia itu bebas dari perasaan emosi-emosi negatif. Nah, itu kan cara Allah menurunkan ilmunya. Oke. Tapi kalau orang itu udah mau memerlukan pengakuan dari orang lain, ada rasa sombong, ada rasa wah saya ini udah punya ilmu banyak gitu ya, wah saya punya murid, saya punya apa, jadi ada rasa di atas lebih tinggi dari yang lain segala macam, justru kan itu menutup hatinya. Nah, ketika orang itu udah dikasih ilmu dan dia jadi butuh pengakuan, lalu sombong, lalu apa tuh, hatinya ketutup. Jadi dia nggak bisa dapat ilmu lagi dari Allah gitu. Makanya itu ilmu Allah itu turun hanya kepada hati yang udah terbuka, mengarah, terhubung, dalam proses disucikan dari semua sifat-sifat yang menutup hati itu sendiri gitu kira-kira. Karena kan
hati itu kan saluran atau kunci hubungan dengan Allah. Jadi Oke. sumber ilmu pengetahuan Allah itu sebenarnya turunnya ke hati gitu, bukan ke Oke. otak. Gitu Oke. kira-kira. Tapi ini juga jadi aku jadi kepikiran gini Mas, jadi agak sedikit tricky gitu ya. Begitu kita dapat ilmu juga sebetulnya bisa menutup gitu ya sebenarnya ya. Betul, betul. Ilmu itu Hmm. kalau kalau tidak di-treat secara benar, tidak diperlakukan secara benar, dan membuat kita tetap humble, tetap rendah hati, tetap apa namanya, tidak memerlukan pengakuan dari orang, itu akan menutup, Hmm. 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 menutup. Hmm. Ya, jadi banyak sekali ya kejadian di mana orang yang dulunya kira-kira dia terbuka hatinya, terbuka pikirannya, lalu dia dapat ilmu, lalu dia mengklaim bahwa ini ilmu ini dari saya atas atas apa namanya, atas eh, Kepintarannya gitu ya. saran saya segala macam, ya Hmm. berhenti selesai gitu, dia nggak akan dapat terus gitu, Oke. kira-kira Oke. gitu. Oke. Ya, Oke. Oke. karena semua ilmu itu dari Allah, nggak ada yang dari dirinya sendiri. Gitu. Yes. 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 Nah, ya. Nah, Oke. jadi Wah, ketika ini keren. ya Oke, lanjut Mas. ketika ilmu ilmu itu diturunkan dan dia menjadi suatu hal yang sudah ada atau empirik ya di ini dan kemudian itu kan dibahas, dibicarakan, diajarkan, kadang-kadang diperdebatkan. Nah itu biasanya kalau orang udah memperdebatkan ilmu atau yang begitu itu udah atau dihafalkan kadang-kadang kan bener nggak Hmm. dihafal Hmm. 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 itu udah bicaranya udah ranahnya bukan di hati lagi tapi udah di otak gitu. Hmm. 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 Makanya cari ilmu jangan pakai otak aja tapi pakai hati dan otak gitu kira-kira. Oke. Oke. Dua-duanya lah kira-kira itu Oke. bersinergi. Iya. Oke. Nah, jadi orang yang kalau nyari ilmu cuma pakai otak, ya dia ilmunya terbatas gitu. Dia nggak Hmm. akan dapat hal-hal baru. Oke. Ya misalnya orang-orang yang mendapatkan hal-hal baru kan, eh, ya langsung didapatkan. Dia tanpa adanya proses baca buku atau segala macam. Kalau kita misalnya dengerin Dalai Lama gitu lagi bicara kan kita nggak tanya daftar pustakanya dari mana. Benar ya. Itu ada di Jadi buku kelihatannya, mana, daftar pustakanya di ya, mana, halaman berapa. Iya, 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 iya. menurut menurut Bapak, misalnya lagi wawancara dia gitu, apa yang Bapak sampaikan itu quote dari mana? Siapa yang quote? Lah nggak ada gitu loh. Ya langsung aja gitu. Iya, benar, Mas. Ya kan? Benar, Tapi benar. kalau kita bicara disertasi atau tesis kan kita bicara sesuatu harus Iya, iya. ada daftar pustakanya. Kalau nggak ada sumbernya nggak dibilang ilmiah. Jadi ini menarik kan. Ilmiah itu kalau ada daftar pustaka, sumber rujukannya jelas. Kalau nggak berarti nggak ilmiah gitu. Bisa-bisa Hmm. kalau kita punya tesis atau disertasi yang begitu ditolak gitu. Hmm. Karena Hmm. kita nggak Hmm. dianggap gitu kan. Rujukannya kemana, apa dasarnya segala macam. Jadi itu tadi ilmu dari di ranah otak sama di ranah hati itu dua hal yang berbeda gitu. Oke, oke. Nah, Dan sinergi ya, Mas ya? Nggak mungkin bentrok gitu energi, kan harusnya ya? ya. Dan kadang-kadang gini, kita tuh tadi kan saya udah bilang di awal perlu percaya dulu, perlu beriman, ya kan. Hmm. Nah, kadang-kadang kita tuh percaya kepada Tuhan. Misalnya ini dalam hal spiritual ya, kita perlu percaya kepada Tuhan. Lalu kita bilang kita harus belajar untuk bisa atau mendapat ayat atau hadis gitu kan. Hmm. Untuk apa? Ya untuk bisa lebih percaya gitu. Hmm. Jadi sebenarnya pertanyaan saya kadang-kadang kalau tanpa adanya satu ayat atau hadis atau fatwa, Hmm. apakah tidak percaya gitu meskipun Oke. hatinya menerima. Oke, oke, Jadi oke. iya, jadi kepercayaan itu harusnya tanpa belum tahu ilmunya kita harus langsung percaya aja gitu. Kalau itu sesuatu yang hati kita bisa Terima ya. menerimanya, ya Iya. makanya Nabi Muhammad mengatakan istafti kolbak gitu. Hmm. 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 Tanyakan kepada kalbumu gitu. Hmm. 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 Apa-apa tuh istafti kolbak. Jadi tanyakan kepada hatimu gitu. Hmm. 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 Apakah itu sesuatu yang sesuai dengan kata hati? Ya, kata hati itu kata Tuhan kan, kata Iya, Allah gitu. iya, iya. Ya, atau enggak gitu. Oke, Kira-kira oke. gitu. Dan kan pada statement juga bahwa petunjuk itu la sautin wala harfun gitu, tidak bersaut, tidak bersuara dan tidak berhuruf gitu kan intinya, Mas. Betul, Nah, justru yang betul. bersuara dan berhuruf ini yang akan jadi
gimana ya, terdegradasi gitu dari suara asli jadi Iya. kata-kata, jadi kalimat, jadi huruf, jadi semuanya gitu. Dan ya itu tadi, itu spektrum sih sebetulnya sih. Dan betul banget gitu kalau ketika kita hatinya nolak. Tapi gini Mas, ada kalanya nih ya Mas ya, hati tuh nerima tapi pikirannya tuh sibuk nyari referensi, karena kalau belum nemu referensi belum tenang gitu. Nah, itu dia. Itu dia. Gitu Iya, sih padahal kira-kira. tadi iya betul. Hmm. Padahal kan tadi kan awal perjalanan spiritual kan dari beriman dulu, dari percaya dulu gitu. Oke, Nah, dari oke. situlah harus mulainya. Baru nanti kita akan dapat sesuatu yang ilmu-ilmu yang Tuhan, yang Allah itu eh, menganugerahkan kepada kita untuk membuat kesadaran kita lebih baik gitu. Oke, Nah, itu. oke, oke, Jadi ini oke. ada keterkaitan lah satu sama lain. Iya. Jadi pertama tuh kalau mau dapat ilmu dari Allah itu, pertama kita harus tadi kan membuka hati dan pikiran ya, Mhm. open mind and open heart. Iya. Jadi kalau orang mau maju di dalam spiritual atau dalam hal apapun ya, Iya. itu pertama kali harus open minded and open hearted gitu. Ya, Mhm. untuk segala hal, mau spiritual, mau duniawi gitu. Jadi jangan terblocking oleh sesuatu yang membuat hati dan pikiran kita tertutup. Dengan sikap yang seperti ini, dia tuh bisa menerima segala kebaikan yang diterimanya setiap hari. Jadi Hmm. hatinya nggak tertutup. Dengan siapapun dia bisa mengambil kebaikannya Oke. tanpa mengambil keburukannya gitu kan. Karena dia open heart dan open mind. Masyarakat atau negara-negara yang maju tuh juga masyarakat atau negara yang selalu open heart dan open mind gitu. Makanya kebebasan bicara itu kan dihargai sekali kalau Iya, di iya. negara-negara maju. Betul, betul Mas. Kebebasan Karena bicara ya, tuh sangat dihargai, betul, betul. sangat ya. Karena itu dari situ akan ada satu proses pembelajaran bersama gitu, ya kan. Nah, kayak Kang Abu ada dialog positif tuh bagus banget tuh buat pembelajaran. Nah, para orang yang mendengarkan harus open heart and open mind. Tapi Yes, yes. tetap harus menggunakan hatinya gitu. Betul. Istafti kolbak karena ada yang bagus, ada yang mungkin kurang bagus. Nah, jadi hati itu sebagai penyaring lah kira-kira gitu. Tapi tetap harus terbuka, hati dan pikirannya terbuka. Yes, Gitu kira-kira. yes. Wah, Nah, keren. orang yang open open apa namanya? Open mind itu juga selalu bisa menghargai pendapat orang lain kan. Meskipun pendapatnya berbeda. Dia bisa menerima pendapat orang lain, nggak pakai prasangka, ya, nggak pakai stereotip pada orang-orang yang beda. Bisa belajar dari orang yang paling bodoh sekalipun gitu, Iya, iya, iya. atau ya gitu. Karena bodoh juga kan konsep kita ya Mas ya. Kok kita, aku. Iya, Kita, ya saya ngomong ya, ini bodoh, ya bodoh dari menurut, ya balik lagi ya penilaian gitu. Makanya ketika kita melihat orang udah pakai batasan diri, ya kita akan melihat dia pakai skala kita kan gitu ya, kira-kira ya, skala diri kita gitu. betul, betul. Ya kan Oke. tadi kan Allah itu menganugerahkan ilmu itu kan dengan caranya, dengan ilmu Allah sendiri. Ya, kalau ilmu Allah yang tidak langsung kan melalui pikiran, melalui otak yang tidak langsung. Jadi otak harus terbuka juga karena itu tidak langsung. Tapi ilmu yang langsung itu kepada hati. Jadi hati juga harus terbuka. Jadi kunci pertama kalau ingin dapat ilmu Allah secara berkelimpahan itu adalah open mind and open heart. Oke. Kunci yang kedua itu adalah apa yang disebut sebagai choosing the right channel. Jadi pilih kamar yang benar gitu. Oke. Oke. Ya, jadi tadi kan paling nggak ada 2 kamar kan. Ada heart and mind. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang sifatnya duniawi, pakailah kamar yang ada di otak gitu. Oke. Oke. Karena fungsi otak itu mengetahui hal-hal yang duniawi. Tapi kalau kita bicara hal yang spiritual, kita pergunakan hati gitu. Karena kan memang kamarnya begitu. Diciptakan Allah tuh kamarnya ada satu di hati, ada satu lagi di otak gitu. Jadi jangan sampai salah kamar gitu. Jangan salah kamar. Jangan salah kamar. Ya, yang harusnya ke Hati dan otak, ya. yang harusnya ke otak disimpan ke hati, yang harusnya ke hati disimpan di Ya, otak gitu ya. Nah, itu jebol. ya.
Oke. Kadang-kadang dia otak hatinya dan otaknya terbuka, open minded, open hearted, tapi salah kamar gitu. Oke. Ya, salah kamar. Hmm. Jadi jangan sampai salah kamar. Jadi udah terbuka tapi kamarnya yang bener gitu. Right channel. Oke. Channelnya bener gitu kira Oke. gitu. Oke. Oke. Nah, kunci kedua itu Ya. choosing the right channel. Jadi kalau kita bicara spirituality harus pakai hati. Nah, gitu, Yes. harus pakai Yes. perasaan. Bahasanya bahasa perasaan. Mhm. Kalau kita bicara tentang materiality, duniawi, maka itu bahasanya pakai otak gitu kira-kira. Oke. Nah, tapi dua-duanya ini punya fungsi yang melengkapi satu sama lain. Jadi makanya ada kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga itu ketika hati sudah terbuka, open hearted, otak sudah terbuka, open minded, lalu dipergunakan kamar yang semestinya sesuai dengan kehendak Allah. Untuk hal-hal yang spiritual itu pakai hati, untuk yang duniawi pakai otak, tapi dua-duanya otak dan hati ini kemudian bersinergi, Hmm. bekerja sama satu sama lain. Oke. Itu karena hati itu kunci saluran dan sarana hubungan dengan Allah, tetapi otak itu adalah juga kesadaran yang penting untuk menjalani hidup sehari-hari. Nah, nanti kalau sudah membuka hati, otaknya itu akan mengikuti hatinya. Jadi kalau dibilang itu Hmm. menjadi apa namanya director atau nakoda atau apa dari hati yang hatinya menjadi apa pengendali lah daripada otaknya. Bukan sebaliknya gitu, hidup itu sebenarnya kayak gitu. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Kita berkali-kali kan bahas quotes-nya Einstein kan tentang Iya, inspirational mind kan. betul. Harusnya kata Einstein kan inspirational mind itulah yang menjadi sacred gift dan menjadi leader. Rational mind itu menjadi faithful servant. Jadi bukan sebaliknya kira-kira gitu. Jadi itu kunci yang ketiga. Oke. Nah, jadi ketika hati dan otak itu terbuka, kamarnya benar, lalu keduanya bisa bersinergi, di mana hati itu menjadi leader dari otak, maka orang itu bisa yang disebut dengan kecerdasannya itu IQ-nya cerdas, emosionalnya cerdas, EQ ya. Tapi juga ada satu kecerdasan lagi yang penting itu adalah kecerdasan spiritual. Iya, oke. Spiritualnya juga cerdas gitu. Tuh, jadi kuncinya itu. Jadi misalnya gini deh, ada anak yang di sekolah tuh seorang murid yang sangat pandai gitu di kelas gitu. Oke. Tapi ada murid yang itu kan secara IQ cerdas. Tapi orang yang sudah bisa tiga itu, jadi hati terbuka, otak terbuka, kemudian right channel, sinergi. Yang keempat ya tadi, jadikan hati sebagai leader dari otak. Oke. Maka anak-anak yang cerdas ini nggak cuma sekedar cerdas, tapi juga bantuin teman-temannya yang kesulitan belajar misalnya. Oke. Di kelas gitu. Jadi dia nggak cuma pinter buat dirinya sendiri, tapi bantuin orang gitu. Apa yang kesulitan, kalau mau ujian temennya ditanya masih kesulitan di mana, lalu dia bikin bimbingan atau mana yang bisa dibantu gitu. Oke. Jadi kecerdasannya itu bukan buat dirinya, tapi juga bantu orang lain. Nah itu artinya otaknya cerdas, emosionalnya bagus, cerdas. Secara spiritual dia juga bagus sikapnya, menolong orang segala macam kan. Pada gurunya juga nggak merasa pinter, sopan santun. Nah orang-orang kayak gini nih biasanya ya disenengin banyak teman kan, punya banyak teman, tapi pinter gitu kan. Jadi kalau ada pemilihan pemimpin di sekolah, OSIS atau apa, orang-orang gini yang terpilih. Jadi hidupnya tuh lengkap gitu kayak gitu. Nah, gitu. Jadi apa namanya ini harus dipergunakan nih tiga-tiga ini gitu. Nah itu cara mendapat ilmu. Jadi ada empat kunci kira-kira gitu. Oke, dan ini praktikal banget sih sebenarnya Mas. Maksudnya ini kita nyambung banget sama maksudnya nggak ada yang sekali lagi ya, nggak ada yang bentrok antara keilmuan sama si hikmah tadi gitu ya. Intinya adalah artinya gini. Nah, Ketika betul. si hati itu adalah sebagai nakhoda gitu,
justru malah hati yang memberikan sinyalemen kepada otak untuk melakukan apa gitulah kira-kira. Dan Betul. di situ nanti semuanya nih di garis bawah tanah suruh bahwa semuanya jadi selaras dan sinergis gitulah kira-kira. Dan Yes, betul. wah, ini keren sih. Jadi tadi aku recap bahwa open mind, open heart itu penting sekali gitu ya. Open mind, open heart. Iya. Jadi jangan terlalu alergi sama sesuatu yang beda gitulah kira-kira. Jangan terlalu alergi kepada Betul. sesuatu yang nggak sama kita gitu. Karena begitu kita agak alergi dengan yang berbeda ya kita tidak terbuka pikiran dan tidak terbuka hati, maka kita tidak akan menemukan hal yang baru gitu. Oke Mas, jadi Dan ini perlu 4 poin. digarisbawahi ya Hmm. bahwa kebenaran itu milik orang sebagian kecil gitu. Hmm. Jadi kebenaran itu biasanya nggak mainstream. Nggak mainstream, yes. Nah, Betul. iya, yang mainstream itu biasanya yang nggak hakikat gitu. Makanya pengajaran hakikat itu biasanya nggak mainstream. Iya, 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 Makanya iya. kalau ada orang yang nggak open mind, open open heart, ya akhirnya yang seharusnya kita tahu, jadinya kita nggak tahu kira-kira gitu. Nah Betul, itu. betul. Dan yang menarik Mas, ini juga diungkapkan sama satu scientist, Mas. Jadi ini Mm-mm. aku ngambil quotes dari satu scientist ya. Ini namanya dia tuh benar-benar science banget gitu orangnya gitu ya. Dan ini sekarang Mm-mm. lagi populer namanya Greg Braden. Dia mengatakan begini. The quality of our emotion determines the instruction that our heart sends to our brain gitu. Dan ini Yes. ini 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 cocok banget gitu sama ya maksudnya ini dilihat dia tuh scientist yang benar-benar peneliti yang benar-benar gimana ya dia benar-benar knowledge banget gitu dan dia mengatakan hal yang sama bahwa heart sends to our brain gitu bukan brain kepada heart dan ya itu tadi ini cocok banget sama statement bahwa jadikanlah hati sebagai nakhoda gitu dan ya itu yang harus kita pelajari sih gitu intinya. Iya. Karena kenapa? Karena petunjuk Tuhan kan datangnya ke hati bukan ke otak. Oke, Nah, oke. kalau dianya mempunyai emosi yang menutup hatinya, marah, Hmm, benci, dendam, blocking, kayak gitu-gitu tuh, itu membuat hatinya kan nggak bisa menerima petunjuk dari Tuhan. yes. Hatinya misalnya selalu negatif, emosinya pikirannya negatif ya. Akhirnya jadi itu kualitas petunjuk yang terkirim ke otak, ya jadinya nggak bagus gitu. Oke. Gitu sih. Jadi itu sangat berkait antara kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. SQ gitu. Oke, Ya, oke. SQ. Oke, dan karena ini Gitu. kan berkaitan sama hikmah nih Mas. Tadi tuh hikmah tuh belum Ya, didefinisikan sih sebetulnya. Nah, betul, so, betul. jadi hikmah tuh apa sih sebenarnya Mas? Nah, hikmah itu gini, ilmu yang kita dapat itu tadi yang kita bahas dari goib menjadi berpengetahuan, ilmu itu hanya satu pintu gerbang Hmm, atau batu loncatan atau stepping stone ya menuju kepada hikmah gitu. oke. Nah, jadi hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kesadaran yang tertanam di dalam hati yang bisa berasal dari ilmu seperti cahaya artinya kesadaran ya, menerangi hidup kita dan membuat sikap kita kepada hidup, kepada sesama, kepada Tuhan, kepada Allah itu berubah. Itu namanya hikmah. Oke, oke. Nah, jadi kalau ilmu itu kan apa yang ada di otak bisa juga atau di hati bisa juga. Tetapi yang namanya hikmah itu adanya nggak di otak, tetapi adanya di hati. Hati yang Oke. lebih dalam itu hikmah. Kalau Hmm. tadi ya saya ulang ya, ilmu itu bisa turunnya dari kepada hati, kesadaran hati, bisa juga ada di otak. Tapi kalau hikmah itu adanya cuman ada di hati Oke. dan atau di kolbu gitu. Yes, yes, Nah, yes. kadang-kadang hikmah ini kita dapat dari pengetahuan, dari pengalaman, dari apa aja gitu kan. Hmm. Kadang-kadang kan apa namanya orang itu mendapat hikmah dari sakit misalnya. Hmm. Nah, dengan sakit itu sebenarnya itu ilmu loh. Ya. Dan ilmu itu menjadi kesadaran sehingga dia bisa lebih pasrah kepada Allah. Nah, itu jadi hikmah gitu. Oke. Gitu. Oke, oke. Nah, Allah itu mengangkat derajat orang yang diberikan ilmu. Hmm. Satu level lebih tinggi daripada orang yang bodoh gitu kira-kira. Hmm. Ya kan ada di Quran itu kan surat Empat ya. 57 Oh, ayat 11. iya, 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 iya. Ya, Oke. boleh dibaca tuh kali 57 ayat 11. Oke, 57 ayat 11. Mm-mm. Ya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang Oh, baik? sorry. Mujadilah ya, Mujadilah ayat 11. Tak, Mujadilah tuh surat berapa? Mujadilah tuh berapa? 48 gitu ya? Sebentar ya, saya cek sebentar. Tar, Maaf. tar.
Oke, kayaknya 58 ayat 11 nih ya. Betul, 58. 58 ayat 11. Ya, oke, sip. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Oh iya, oke. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yes. Nah, ini menarik kan, kalau dikatakan berlapang-lapang dalam majelis itu kan artinya dalam suatu pengajian atau pembahasan atau diskusi atau pemahaman gitu ya. Yang disebut lapang-lapang lah itu bukan duduknya kayak sekarang physical distancing atau social distancing. Maksudnya berlapang-lapang itu yang harus dilapangkan apanya? Ya hatinya gitu ya, Hati dan pikirannya. pikirannya. Iya, Gitu iya, ya. iya, 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 Pikirannya iya. harus dilapangkan supaya dibuka, supaya open minded. Itu artinya. Nah, jadi terbuka lalu Allah itu mengangkat derajat orang berilmu tuh lebih tinggi dibanding yang tidak. Oke. Tetapi meskipun diangkat derajatnya, tapi Allah tuh nggak suka orang yang hanya sekedar berilmu aja tapi nggak mengambil hikmah dari suatu ilmu yang diterimanya itu. Sehingga ilmu ini tidak memperbaiki hubungannya dengan sesama, ilmu ini tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah. Intinya akhlaknya nggak berubah lah kira-kira gitu. Iya, oke, Atau oke. hubungan dengan Allahnya kan, saya pernah bahas ya, hubungan dengan sesama itu adalah refleksi hubungan dengan Allah kan. That's Jadi it. kalau ya, jadi akhlak tuh harus berubah gitu. Jadi boleh jadi seseorang tuh ilmunya tinggi, dia tahu spiritual, tahu apa, tapi perilaku akhlak sehari-harinya nggak mencerminkan. Hatinya itu nggak mencerminkan apa yang otaknya tahu gitu. Iya, 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 Jadi iya. nggak membiarkan pengetahuan itu merasuk ke hatinya lalu merubah dirinya, atau tidak membiarkan hatinya jadi leader atau nakoda dari hidupnya gitu kira-kira. Jadi hikmah itu hanya ilmu itu gerbang kepada hikmah. Nah, hikmah itu tadi kita bahas ya, bisa didapat dari pengalaman, bisa dari petunjuk, bisa juga orang itu waktu untuk dapat hikmahnya tuh sangat panjang, jatuh bangun, kejedot dulu, jalan dalam suatu kesengsaraan, Iya, iya, kesedihan gitu, baru kesedihan. dia Iya, dapat hikmah gitu kan. iya, iya, Tapi iya. sebenarnya ya, Allah itu nggak menginginkan, menghendaki kita tuh dapat hikmah dengan cara yang sulit sih sebenarnya. Hikmah itu didapat dengan cara yang mudah, yaitu dengan apa? Dengan ilmu, jangan dengan tadi pengalaman kejedot, dengan macam-macam. Iya, iya, Jadi iya. tanpa kita mengalami proses kejedot itu tadi, ya, itu kita tahu ilmunya aja, nah, percaya kepada itu, nah udah kita langsung dapat hikmah. Nggak Oke. perlu sampai mengalami yang buruk sehingga kita baru mendapat hikmah dengan cara yang susah kira-kira gitu. Oke, oke. Tapi ada kalanya juga kan kita perlu kejeduk untuk sadar punya kepala, Mas. Ya, pertanyaannya kan kita perlu kejeduk kan? Kita ya. Kita perlu kejeduk. Kalau Tuhan kan, menurut Tuhan nggak perlu kamu Nggak perlu kejeduk gitu. kejeduk ya. Oke. Ya, jadi Jadi kalau kayak ya maksudnya Tuhan kalau yang orang sekarang ada lain, kejeduk-kejeduk gitu ya, ya itu jadi satu ya, perjalanan aja. Dinikmati gitu maksudnya, Mas. oh ya dinikmati betul. Kalau udah kejeduk ya harus dapat hikmah. Aduh, Nah kalau nah itu rugi tuh, itu udah tuh. kejeduk nggak dapat hikmah lagi, itu lebih rugi 2 kali kan. Udah kejeduk nggak dapat hikmah lagi. Oke, Mas. Nggak dapat Oke, hikmah tuh 2 kali. Gitu. oke, oke, oke. Wah, ini jadi lebih terbuka lagi sih, Mas, kesadaran tentang hikmah dan ilmu. Oke, Mas, Nah, dari jadi 4 poin ini, lanjut, silakan. Hmm, jadi tadi ya, ilmu itu gerbang menuju hikmah, ya kan? Hmm. Hikmah itu yang paling mudah didapatkan dari ilmu, nah gitu ya. Bukan dari pengalaman-pengalaman buruk ya. Tapi apa namanya? Kadang-kadang ilmu yang kita dapat nggak membawa kita kepada hikmah gitu. Hmm. Nah, tanpa mendapatkan hikmah, ilmu itu sesuatu yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Oke. Kenapa? Karena ilmu itu kan tadi tersimpannya ada yang ke hati, ada yang otak. Kalau Iya, hikmah kan iya, ke iya. hati. Oke. Nah, yang kita bawa ke perjalanan selanjutnya itu hati Bukan apa fisik otak gitu kita ya. Oke. kan. Ya, Oke. makanya segala sesuatu yang kita tahu, kita pahami, kita anggap itu sebagai sebuah ilmu, itu sebenarnya hanya kita tinggal di otak dan akan kita tinggal di kuburan. Pada akhirnya.
Yes. pada akhirnya akan kita nggak bawa ke perjalanan hidup selanjutnya. Iya. Iya, iya, Nah, iya. yang kita bawa ke perjalanan hidup selanjutnya akhirnya membawa kita kembali kepada tujuan kita yang hakikat, yaitu kembali kepada Allah, itu adalah hikmah, Oke. kesadaran. Yes, yes, yes. Tuh. Jadi hikmah itu yang kita bawa, dan hikmah yang paling baik adalah hikmah membawa kesadaran bahwa kita itu akan semakin dekat dengan Tuhan kita, tuh, kepada Allah setiap saat gitu. Oke. Nah, itu. Oke. Wah, luar Jadi, biasa nih. iya. Oke, Nah, oke. sekarang hikmah ya. Hmm. Hikmah itu, kalau tadi pintu adalah ilmu adalah pintu gerbang Pintunya. menuju hikmah. Ya, pintu gerbangnya, stepping stone-nya, batu loncatannya dari tadinya goib nggak tahu apa-apa jadi hikmah, jadi stepping stone, batu loncatan atau gerbangnya namanya ilmu. Hmm. Nah, hikmah ini adalah pintu gerbang, batu loncatan atau stepping stone menuju kepada kenyataan atau pengalaman yang dikehendaki Allah gitu. Oke. Jadi ketika kita mendapat hanya sekedar hikmah tanpa kemudian mengalami apa yang Allah kehendaki kita alami, hikmah itu sia-sia. Kesadaran itu nggak akan jadi sesuatu yang berguna gitu. Oke. Jadi menyadari Jadi belum tentu mengalami ya, Mas ya? belum tentu. Oke. Misalnya gini, saya tahu bahwa dari sakit misalnya, ilmu dari pelajaran sakit itu membuat kita sadar bahwa oh ya kita tuh harus pasrah dan percaya kepada Allah gitu. Nah, tapi kesadaran itu nggak membuat kita merubah hidup kita sehari-hari gitu. Nggak membawa kepada kenyataan sehari-hari bahwa kesadaran itu nggak dipergunakan sehari-hari. Jadi kita nggak mengalami bahwa oh ya nggak ngalamin pengalaman kenyataannya gitu. Kira-kira gitu. Jadi perlu sampai ke sebuah kenyataan atau pengalaman gitu. Kira-kira begitu. Wah, keren. Misalnya Lailatul Qadar misalnya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan proses diturunkannya Al-Qur'an kan. Dan kita belajar berkali-kali, kita hafalkan ayatnya, kita ceritakan, diperdebatkan, dibahas di mana-mana, tetapi nggak sampai kepada kesadaran Lailatul Qadar itu, hikmah Lailatul Qadar itu bahwa oh itu bisa dialamin semua orang misalnya. Peristiwa pencerahan itu. Nah, sehingga orang itu nggak bisa mengalami Lailatul Qadar gitu. Jadi hikmahnya nggak dapat, pengalamannya nggak dapat, hanya sekedar ilmunya aja dapat. Ya udah itu hanya jadi sebuah ilmu dan sebuah cerita gitu. Oke. Kira-kira gitu. Jadi pengalaman itu begitu. Pengalaman itu penting didapatkan. Nah, jadi kalau kita udah mendapat pengalaman itu, kenyataan itu, maka kita mengatakan oh ya maha benar Allah dengan segala petunjuknya gitu. Nah, Karena saya udah baru ya. ngalamin sendiri. Baru di Gitu. situ. Iya. Baru zalika alkitabul la raiba fi, nggak ada ragu-ragu lagi gitu. Mau Iya, nggak ragu-ragu ada gimana? lagu-lagu. Iya, karena udah ngalamin sendiri kan. Ngalamin sendiri. Iya, ngalamin sendiri. Oke Mas, ini keren banget dan menambah wawasan nomor satu ya. Balik lagi itu wawasan kita setelah mendengar ini pasti ada sesuatu yang baru gitu. Nah, sama seperti saya sebelum syuting ini saya diri yang lama dan setelah syuting ini saya jadi diri yang baru. Kenapa? Karena wawasannya terbuka gitu. Dan mudah-mudahan setiap kita belajar, setiap episode di Inner Heart Talk dan apapun di dalam pembelajaran ini adalah membawa kita kepada new self gitu. Dan new self itu tentu saja penting untuk open mind dan open heart gitu, karena semakin terbuka semakin akan membaru kita. Oke Mas, jadi nanti aku terakhir akan simpulkan. So mungkin final statement untuk episode kita kali ini. Ya kalau boleh di recap ya, kita ini manusia yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui atau goib. Makanya kita diminta untuk udah deh kamu makhluk yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, kamu percaya aja gitu. Oke. Nah begitu kita percaya, hati kita tadi 4 hal tadi ya. Jadi pertama open mind, open heart. Yes. Kedua choosing the right channel. Ketiga itu sinergi antara channel itu otak dan hati, heart and mind. Lalu yang keempat adalah letting your heart becoming a leader of your mind. Itu yang keempat. Nah begitu itu terjadi maka kita akan dianugerahkan ilmu oleh Allah. Nah ilmu ini hanya sekedar pintu gerbang menuju kepada hikmah,
tanpa menjadi hikmah, kesadaran di hati yang merubah sikap kita kepada sesama dan kepada Allah, maka ilmu itu sia-sia. Hikmah ini hanya pintu gerbang menuju kepada suatu kenyataan, pengalaman, mengalami hal-hal yang Allah kehendaki, menjadikan kita menjadi manusia yang lebih takwa, lebih pasrah, lebih berserah gitu. Tanpa sampai kepada pengalaman itu, maka itu hikmah itu akan juga jadi sia-sia, apalagi ilmu itu gitu. Kira-kira gitu. Oke Mas, great banget, luar biasa banget. Terima kasih Mas, ini menambah sekali asupan nutrisi baik pikiran, apalagi hati gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menuju kepada 3 poin penting tadi. Kalau saya recap lagi, bahwa pertama kita tahu, menyadari, dan mengalami gitu. Antara saya tahu, saya menyadari, dan saya mengalami, itu 3 state yang berbeda gitu. Dan mengalami itu yang paling otentik, kira-kira begitu. Gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Oke, so mengalami sesuatu yang Allah kehendaki, jangan mengalami sesuatu yang tadi ya, yang kejedot-kejedot. Dan harus tahu bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, terindah, dan sempurna. Jadi berarti mengalami sesuatu yang menuju kepada yang terbaik, yang terindah, dan sempurna gitu. Oke. So, jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat membuat suatu judgement yang positif, negatif, karena keterbatasan kita. Karena sadarilah kita lebih banyak nggak taunya daripada taunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Sani. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, thank you Mas, thank you.